Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali pada kajian-kajian Islami. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan juga waktu yang luang kepada kita semua untuk digunakan dalam rangka li talibil ilmi atau mencari ilmu. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada kita semua di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dan juga kelancaran di antara kegiatan ataupun segala aktivitas yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in semuanya. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti di yaumul qiyamah akan diberikan syafaatnya. Ikhwatan fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antara perkara buah mencintai kita Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni buah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja di antaranya? Di antaranya kemarin yang sudah kita bahas adalah yang pertama, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebab mendapatkannya manisnya iman, yakni mendapatkan halawatul iman. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan menjadikan seseorang itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di surga kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, yakni engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Makanya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dipastikan orang tersebut ketika dia meninggal dunia kemudian nanti di akhirat kelak maka dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketiga,
ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan memperoleh kesempurnaan iman. Sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan juga manusia semua. Yani kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab ini merupakan di antara cinta kita yang paling sempurna. Lalu kemudian yang keempatnya, ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan bagian dari zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuahkan hilangnya kesedihan dan juga akan dihapuskannya segala dosa yang kita perbuat. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan mendapatkan di antara buah-buah yang telah kita sebutkan tadi. Lalu kemudian ikhwatan fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in, ketika kita berbicara tentang akhlak Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan akhlak yang sangat sempurna, akhlak yang paling sempurna. Hal ini merupakan sebagai contoh buat kita, sebagai acuan, dan juga sebagai qudwah buat kita semua sebagai umatnya. Yani kita harus mencontoh di antara akhlak yang Rasulullah perbuat. Apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah perbuat, maka itu semua menjadi qudwah buat kita, menjadi sebuah contoh buat kita. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwa di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki akhlak yang sangat dermawan. Lalu kemudian Rasulullah juga memiliki sifat pemaaf. Ini ya, Rasulullah memiliki sifat apa? Sifat al-afu, artinya sifat pemaaf. Hal ini sebagaimana ada sebuah kisah yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjalanan ke Taif, yakni tujuannya untuk apa? Untuk berdakwah, mengajak mereka supaya masuk ke dalam Islam, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menginap di rumah sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah selama 10 tahun. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Taif supaya mereka masuk ke dalam Islam, supaya mereka meninggalkan ibadah-ibadah mereka, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, dan supaya mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tragis. yakni ketika Rasulullah mendakwahkan apa yang Rasulullah bawa, yakni membawa Islam, maka Rasulullah dilecehkan ketika itu. Kemudian dihinakan oleh mereka dan juga dijelek-jelekan oleh mereka dengan ungkapan menggunakan kata-kata yang sangat kotor. yakni Rasulullah ketika menyampaikan dakwanya tidak langsung mereka terima, akan tetapi mereka melecehkan dakwanya Rasul, mereka menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu hingga kepalanya mengeluarkan darah. Maka ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya pun lari ke sebuah kebun, yakni milik Utbah bin Rabi'ah, dan beliau di sana istirahat kemudian mengobati di antara luka yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ikhwatan fi din azanillahu wa iyyakum, pada saat itu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke arah langit dan melihat dia berada di bawah naungan awan. Lalu kemudian di awan tersebut dia melihat seorang malaikat. Dia melihat sosok malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril tersebut memanggil Rasulullah dan menyeru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, faqala,
innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakal jibala lita'muruhu 'alayya wa qad ba'atha ilaika malakal jibala lita'muruhu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibala fasallim 'alayya thumma qala ya Muhammad in syi'ta an atbiqa 'alaihim al-ukhshabain faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la syarikalah bihi syai'an. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah telah mendengar perkataanmu, yakni perkataan kaummu kepadamu wahai Muhammad, dan penolakan mereka terhadapmu, dan Allah azza wa jalla mengirimu seorang malaikat, yakni seorang malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung tersebut memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika engkau mau akan aku timpakan kedua gunung ini, yakni untuk mereka orang-orang Taif. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, tidak, jangan engkau timpakan gunung tersebut kepada mereka. Aku berharap supaya Allah azza wa jalla melahirkan dari anak-anak keturunan mereka, yakni orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan mereka tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka dalam hadis ini, ikhwatan fillah azanillahu wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Saat beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas perlakuan di antara orang-orang Taif kepada mereka, di antara perlakuan buruk mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun justru Rasulullah memberikan maaf bagi mereka. Bahkan beliau mendoakan orang-orang Taif, yakni dengan doanya Allahumma di qaumi, kata Rasulullah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku. Dan mungkin berbeda dengan kita, ya. Ketika kita terpepet, mungkin ketika kita misalkan menyampaikan dakwah, kemudian kita dilempar oleh sekelompok orang, lalu Allah memberikan kesempatan kita supaya apa? Supaya Allah menimpakan sebuah azab, sebuah siksaan kepada mereka. Mungkin yang kita katakan adalah, ya Allah binasakanlah mereka, ya Allah bantailah mereka, hapuskanlah semuanya. Mungkin kita seperti itu, ya. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, sangatlah agung, luar biasa, ya. Ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dilecehkan, ketika Rasulullah dilempari dengan batu, maka Rasulullah tidak memiliki rasa dendam. Akan tetapi apa? Akan tetapi Rasulullah membalas mereka dengan memaafkan mereka. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian Rasulullah mendoakan mereka supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya, ketika itu pada saat orang-orang Taif menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah keturunan-keturunan mereka sekarang menjadi Islam semuanya, ya. Banyak di antara mereka yang masuk ke dalam Islam. Kalaupun ketika itu ditimpakan oleh Allah azab kepada mereka, maka mungkin binasa semua orang-orang Taif, sebagaimana kejadian yang menimpa kaum-kaum Nabi terdahulu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaras sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti sifat lemah lembut, kemudian kasih sayang, dan juga sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam sebuah firman-Nya, yakni Rasulullah memuji terhadap akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Dalam ayat ini menjelaskan di antara bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang sangat besar, yang sangat agung.
dan ini semua ditunjukkan oleh sikap dan juga tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sebagai umatnya, yakni sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya dan selayaknya kita mencontoh terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Di antaranya akhlak yang sangat mulia dan juga akhlak yang sangat baik. Tunjukkanlah oleh kita di antara akhlak-akhlak yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling menonjol adalah Rasulullah memiliki sifat yang 4, di antaranya adalah sidik, kemudian tabligh, kemudian amanah dan fatonah. Ini di antara sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ironisnya, ikhwatan fillah azanillahu wa iyyakum, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, generasi muda sekarang lebih gemar berbuat maksiat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya seperti mabuk-mabukan, kemudian perzinahan, kemudian mereka datang ke klub-klub malam dan mereka melakukan di antara maksiat-maksiat yang Allah sangat murka kepada mereka. Dan mereka juga melakukan di antaranya adalah perjudian dan juga melakukan di antara berbagai hal maksiat yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, benar sekali perbedaan antara kita dengan Rasulullah itu hanya dengan kata sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Rasulullah SAW sedikit makan, yakni Rasulullah ketika makan tidak pernah apa? Tidak pernah merasa sampai kekenyangan. Sepertiga untuk makan, kemudian sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Ini kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Kalau kita sedikit-sedikit makan, itulah bedanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni apa? Yakni ketika kita makan, maka kita lupa dengan sepertiga minum dan sepertiga bernafas. Kita penuhi semuanya dengan apa? Dengan makanan sampai merasa kekenyangan, sampai merasa ngantuk, dan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama, ya. Kemudian contoh yang kedua. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit-sedikit beliau membaca Al-Qur'an, ya. yakni mempergunakan setiap waktunya untuk mempelajari Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, dan juga mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Mungkin berbeda dengan kita. Kita sedikit sekali membaca Al-Quran, yakni waktu kita senantiasa kita habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang tidak mendatangkan apa? Mendatangkan manfaat buat kita. Tapi alhamdulillah, ya, kita berada di pesantren ini, alhamdulillah setiap waktu kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Dimulai dari pagi hari setelah salat subuh kita mulai hafalan, kemudian selang istirahat, lalu dilanjutkan setelah jam 7 sampai jam 9 dilanjutkan dengan apa? Dengan tahfizul Quran. Kemudian sorenya kita lanjutkan dengan murajaah. Kemudian setelah itu maghribnya kita lanjutkan lagi dengan murajaah, dan malamnya setelah isya, setelah makan kita lanjutkan kembali dengan apa? Dengan murajaah. Alhamdulillah waktu yang kita gunakan ini mungkin sudah maksimal. Tapi Rasulullah SAW senantiasa memaksimalkan waktunya. Setiap waktu yang luang maka Rasulullah membaca Al-Quran. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit-sedikit bersedekah. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan hartanya kepada siapapun yang membutuhkan. Bahkan ketika Rasulullah dalam keadaan sempit pun, ketika itu datang seorang yang mana dia membutuhkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah hanya memiliki harta yang sedikit, lalu Rasulullah kasihkan kepada dia. Nah, ini merupakan di antara apa? Di antara akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah senantiasa memberikan apapun yang umatnya butuhkan. Bahkan dalam keadaan sempit, ya, Rasulullah senantiasa memberikan hartanya. Rasulullah senantiasa bersedekah
dan Rasulullah senantiasa menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya harta yang digunakan adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, ya. Kalau kita memiliki harta, mungkin kita pilih-pilih. Misalkan kita memiliki uang 100.000, kemudian ada uang 2.000, maka mana yang kita berikan? Yang kita berikan adalah yang 2.000, ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini ya perbedaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ikhwatan fi din azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita lihat memang sangatlah jauh perbedaan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu berusaha untuk mengamalkan dan juga melaksanakan apa yang Rasulullah kerjakan, terutama dalam perkara-perkara yang sunnah. Karena dengan kita mengamalkan di antara amalan-amalan yang sunnah, berarti kita menandakan bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita melaksanakan di antara apa yang Rasulullah ucapkan dan juga apa yang Rasulullah katakan, ya. Dalam sebuah hadis jadi dari riwayat Imam Ahmad, maka Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlaq." Dan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlaq." Dalam riwayat Ahmad dikatakan, "Innama bu'itsu liutamimma salihal akhlaq." Yani dua hadis ini dia memiliki apa? Memiliki makna yang hampir sama. Kalau hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia, ya. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan yakni akhlak yang baik. Maka jelaslah dalam hadis ini kita tahu bahwa di antara tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan juga menyempurnakan akhlak yang baik. Kemudian dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 157 maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dalam surat Al-Anbiya ayat 107, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Dan sungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad, dan sungguhnya kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Ikhwatan fi din azanillahu wa iyyakum ajmain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang dimaksud seluruh alam di sini adalah terdiri dari kelompok-kelompok makhluk seperti alam manusia, kemudian alam malaikat, kemudian alam jin dan juga alam binatang, yakni alam hewan. Inilah yang dimaksud dengan seluruh alam. Maka dalam ayat ini ada sebuah kalimat al-alamin, ya. Ada sebuah apa? Kalimat al-alamin. Maka ini menunjukkan makna mutlak yang umum, yang dimaksud adalah rahmat bagi seluruh manusia, yakni mencakup manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencakup manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang yang mukmin dan seorang yang kafir. Lalu kemudian yang dimaksud dengan alam malaikat adalah semua malaikat. Yang dimaksud di sini adalah semua malaikat yang berada di bumi ini, kemudian berada di atas arsy, dan semua malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak bisa kita hitung karena sangatlah banyak. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghitung di antara jumlah malaikat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat Allah bagi semua jin, yakni mencakup jin yang mukmin dan juga jin yang kafir, ya. Kalau kita lihat, maka Allah menciptakan apa? Menciptakan antara manusia dan jin, maka mereka semua ada yang beriman kepada Allah, ada yang
kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam sebuah surat, ini surat An-Nas, minal jinnati wan nas, ya, dari jin manusia dan jin, dari jin apa? Dan jin sosok makhluk gaib. Ya, maksudnya dari jin manusia dan juga jin yang asli, yang disebut dengan apa? Jin bagian dari syaitan. Mereka lah jin yang kafir. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan rahmat bagi yang beriman, maka diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. yakni kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melaksanakan di antara apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, ya. Dan juga masukkan keimanan ke dalam hati mereka, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surganya dengan sebab amalan yang mereka lakukan di dunia yang telah dipraktekkan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk di antara syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakni amalan tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengamalkan sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melakukan amalan tersebut, maka pasti amalannya akan ditolak, ya. Taib. Kemudian yang dimaksud dengan rahmat untuk orang-orang kafir, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membinasakan mereka seperti Allah Subhanahu wa taala membinasakan di antara umat-umat terdahulu, yakni umat-umat yang mana mereka diutus kepada mereka, yakni seorang rasul dan juga para nabi, yang mana mereka mendustakan para nabi tersebut dan juga melecehkan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah Allah utus. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kaum Ad, kemudian kaum Tsamud, yang mana mereka dibinasakan dan juga dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara maksud, yakni Allah memberikan rahmat kepada siapa? Kepada orang-orang beriman dan juga kepada orang-orang kafir. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan dalam tafsirnya, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan, yakni